Ini dari kamar ibu saya. Ini lagi sepi sekali malam ini. Dan ini efeknya nggak terlalu kedengar karena kan rekamannya mono ya. Kalau menurut adik saya itu suaranya bergerak. Jadi kayak melintas gitu. Itu tuh bangkrut semua katanya yang bikin usaha di situ. Ah masa saya bilang gitu. Wah itu udah bertahun-tahun. Ada orang masuk bikin kantor bangkrut. Ada orang bikin usaha bangkrut katanya gitu. Wah kenapa ya? Kita juga nggak tahu Pak. Tapi kayak dikutuk katanya rumah itu. Oh masa sih? Saya bilang gitu. Bener Pak katanya gitu. Kita saksinya. Itu semua orang yang ngisi di situ bangkrut. Akhirnya dia bilang, Bu, dulu tuh pernah ada yang gandir di situ katanya. Hah? Masa? Ya si emak nggak bilang-bilang. Iyalah masa saya bilang-bilang, Bu, ibu udah masuk katanya. Yang jelas itu ada kasus bunuh. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Ivan Haryo, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Siapa yang cita-citanya punya kontrakan banyak pintu? Tapi, gimana kalau kontrakan kalian isinya adalah salah satu penghuni yang melakukan adegan bunuh diri? Pada malam ini kita kedatangan narasumber yang katanya sih dia tinggal di kontrakan yang ada aja tuh tiap hari. Ada keanehan, ada penampakan, ada gangguan. Dan katanya hantu yang ada di sana bahkan bukan hantu pribumi guys. Ada dari Timur Tengah, ada dari Western Eropa. Sebenarnya ada apa sih di kontrakan tersebut? Langsung aja kali ya kita sapa narasumber kita pada malam ini. Selamat malam Pak Ruli. Malam. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke RJ5 YouTube channel. Terima kasih juga sudah diundang. Ya. Katanya Bapak sering nonton RJ juga ya? Iya. Mantap juga ya. Keren. Berarti dari segala lapisan kalangan ya Pak ya? Iya. RJL ya? Iya. Ya saya lihat bagus lah. Konsepnya juga menarik dan unsur hiburannya ada tapi juga edukasinya juga dapat. Gitu. Mantap. Bisa aja nih Pak Ruli. Oke, sebenarnya Bapak tuh tinggal di kontrakan apa sih Pak? Kok bisa sampai kayak gitu? Ya gini sebenarnya waktu itu karena ayah saya itu habis jual rumah. Rumah bener ya, artinya rumah kami yang sudah ditinggali selama 30 tahun. Tapi karena terjadi banyak keanehan, banyak hal-hal yang ya bikin kita juga terganggu lah. Akhirnya diputuskan menjual rumah itu dan kita masuk ke sebuah rumah kontrakan. Mungkin ada satu kesalahan karena kita buru-buru dan mencoba menghemat biaya ya. Artinya cari kontrakan dengan harga yang murah dengan tempat yang layak. Memang kita dapat, tapi ya akhirnya berbuntut dengan cerita yang seperti itu, yang di luar dugaan gitu ya. Gitu. Ini kontrakannya di mana Pak? Di Bandung. Oh di Bandung. Di Bandung Selatan lah. Oke. Di Bandung Selatan. Mungkin sering ketemu sama hantu bukan pribumi, bakal ada background story-nya kali ya tentang kosan tersebut ya? Setelah saya analisa ya, itu pun sudah menjelang akhir, karena kami itu kontrak 1 tahun. Oke. Nah begitu hampir selesai, itu baru dapat jawabannya. Jadi bukan di tengah-tengah lah ya, atau misalnya masih awal. Mungkin kalau masih awal, ya kita bisa berpikir cara lain untuk meninggalkan ya, atau mencari tempat baru, apa over kontrak atau apalah. Tapi karena kita sudah menjalani itu 1 tahun dan akhirnya kita menemukan jawabannya di akhir setelah kontrakan itu kita mau keluar gitu. Kayaknya bakal menarik banget ya cerita dari Pak Ruli ya. Apalagi kalau bapak yang cerita tuh kayaknya feel-nya lebih dapat gitu. Wih, bapak-bapak. Tua banget ya kayaknya. Aman. Oke, jika kalian mau juga jadi salah satu narasumber dari RJ5, boleh banget kirim-kirim cerita kalian di RJ5 official. Di sini bakal gue kasih kontaknya. Langsung aja nggak usah lama-lama lagi. Berikut adalah ceritanya. Ya, boleh diceritain Pak, awal mula pindah ke kontrakan Bandung itu gimana awal itu Pak? Oke. Jadi gini, waktu rumah kami terjual gitu ya. Sebetulnya memang sudah dibayar orang, tapi kita posisi masih tinggal di rumah lama. Nah, sambil
kita persiapan untuk pindah, akhirnya diputuskan untuk kontrak dulu. Karena untuk membeli rumah kan kita hati-hati sekali ya. Jadi akhirnya ayah sih bilang udah deh kita kontrak dulu aja setahun katanya gitu sambil cari yang lebih enak. Nah karena waktu itu juga kita berhitung lah ya, toh bapak saya juga kan udah pensiun gitu kan. Jadi ya kita nggak bisa mengeluarkan budget lebih dari itu. Jadi kita cari rumah yang terjangkau, tapi rumahnya cukup lah gitu ya, artinya cukup layak. Kita nggak berpikir besar, hanya yang penting layak, bersih gitu. Nah satu waktu ada satu orang yang memang dia udah ikut kita dari dulu. Dia suka bersih-bersih kebun lah segala macam. Kebetulan dia orang Banten tuh katanya. Dan katanya dia punya sixth sense gitu. Ya kalau kita kan ya kita selalu appreciate lah ya. Apa yang dia omongnya kita denger aja. Nah satu saat dia datang. Dia bilang katanya oh ada pak rumah di situ. Kayak saya itu bilang di daerah Bandung Selatan itu katanya gitu. Nah terus kita lihat. Pas kita lihat rumahnya. Wih gede gini. Harganya berapa? Disebut harganya. Ah yang bener, kok murah banget? Iya beneran katanya gitu. Ya udah kita ketemuin deh sama anaknya yang punya katanya gitu. Setelah ketemu anak yang punya bener, emang semurah itu. Kan kita mikir wah udah deh tempatnya juga deket jalan gede gitu kan ya. Memang nggak di pinggir jalan tapi deket lah sayap jalan utama di Bandung Selatan itu. Nah terus karena merasa cocok kita udah lihat-lihat ruangannya oke nih. Ya udah. Akhirnya kita putuskan untuk mengambil itu. Singkat cerita ya, hari waktu kita putuskan untuk pindah, langkah yang pertama kita lakukan kan bersih-bersih dulu tuh. Karena waktu begitu masuk, ini debunya tebal amat gitu kan. Kan waktu itu kita tanya di hari pertama itu, ini udah berapa lama sih ditinggalin sama yang kan ngontrak katanya. Ini kan dari dulu dikontrak-kontrakin. Jadi rumah itu bukan ditinggali oleh pemilik, tapi memang rumah itu ada untuk dikontrakin. Nah, jadi waktu kita lihat itu debunya tebel. Katanya 1 tahun. Oh, pantesan aja 1 tahun gitu kan mikirnya. Ya udah, kita kerja bakti tuh. Setelah dibersihin dan itu nggak cukup 1 jam 2 jam. Setengah hari kita beresin baru bersih. Karena setelah dibersihin airnya yang diperas kotor banget, hitam banget. Karena udah kotor dan kayak udah lama sekali gitu ya, nggak dihuni orang. Udahlah, akhirnya beres. Kita kemudian unboxing box-box yang dibawa dari rumah itu kan. Udah kita pasang, masangnya cepet lah karena kita juga kan barangnya nggak banyak sekali ya. Karena barang-barang yang nggak dipakai tuh udah kita masukin gudang dan itu kita siapin kalau mau pindah gitu kan. Nah jadi posisi kamar itu kalau nggak salah kamarnya 4 ya. Ada 4 kamar, cuman 1 kamar jadi gudang. Jadi 1 kamar itu orang tua saya, 1 kamar adik saya dan suaminya. 1 kamar kalau ada tamu. Karena saya posisi udah pindah ke Jakarta waktu itu. Tapi saya sering bolak-balik kan. Hampir tiap minggu saya balik ke Bandung gitu. Dan saya tinggal di situ juga. Nah akhirnya 1 kamar itu disediain untuk saya. Nah jadi rumah itu sebetulnya dibangun oleh sebuah developer yang cukup dikenal lah. Di kota Bandung ya. Developer besar. Dan rumah itu cukup besar. Jadi rumahnya itu posisinya itu di sudut. Sebetulnya posisi rumah itu menguntungkan lah. Kalau dilihat sebenarnya rumah itu enak karena di sudut. Jadi hook, pertigaan gitu ya. Pertigaan yang jalannya itu langsung menyambung ke jalan utama, jalan itu gitu. Orang semua tahulah di Bandung jalan itu gitu ya, di Bandung Selatan. Nah setelah, bentuknya itu di ujung itu ada garasi. Di sampingnya ini masih ada tanah kosong dan ada beberapa pohon besar. Ada pohon mangga, ada pohon pepaya. Dan saya tuh lagi lupa ada pohon apa. Tapi di samping itu masih ada space kosong yang sebenarnya bisa dibikin buat usaha gitu. Nah jadi kita sudah berpikir tuh karena ibu saya kan waktu masih tinggal di rumah lama pun tetap berusaha ya. Artinya bikin bordiran, terus ada juga kegiatan perawatan buat ibu-ibu lah untuk muka, salon lah mungkin ya. Tapi waktu itu karena space-nya terbatas jadi nggak ada salon, nggak ada ruangan gitu ya. Tapi suka ada orang datang minta dirawat gitu. Nah karena melihat tempat ini, jadi kita sepakat bahwa sebelah ruangan yang di samping sebenarnya ada carport. Kalau garasi kan di sebelahnya lagi. Nah di situ dijadikan salon sama ibu saya. Jadi ada kursi bak cuci, rambut, gitu dibikin buat usaha lah gitu. Jadi kalau di rumahnya seperti itu. Juga ya tanahnya bisa dibilang ya. 500 meter. Jadi cukup luas gitu. Untuk 500 meter dengan kamar yang 4 ya, dan memang nggak bertingkat ya. Jadi bentuknya 1 lantai aja. Gitu. Langsung aja cerita ke ini. Boleh hari pertama pindah. Oke. Jadi gini, hari pertama kita sepakat untuk masuk setelah diberesin semua ya. Akhirnya kita masuk ke situ.
Hari pertama, kedua, ketiga sampai mungkin sekitar seminggu tuh aman. Jadi masuk ke situ tenang. Dan sebetulnya waktu pertama kita masuk seneng dengan situasi yang dibilang tenang juga tenang, tapi kalau ke jalan gede deket gitu kan. Jadi ideal lah gitu. Pada saat itu kita seneng lah, happy gitu dengan ibu saya bikin buka salon gitu. Dan udah ada lumayan, ada yang datang gitu kan. Meskipun nggak dulu kan belum musim medsos ya, masih dari mulut ke mulut aja, tapi ada gitu dari tetangga. Karena kita juga ke tetangga kan juga datang ya, karena rumah itu dengan tetangga cukup berdekatan lah sebenarnya. Meskipun nggak satu tembok, tapi seberang ada, samping ada, yang di sebelah belakang pun ada. Jadi hubungannya baik gitu ya dengan lingkungan. Nah akhirnya setelah hampir 2 minggu, kebetulan saya lagi di Bandung. Ada suara duk di atas gitu kan. Nah suaranya itu persis kayak ada satu lantai di atas. Jadi kayak ada satu lantai dan ada orang jalan. Terus saya nanya, itu suara apa? Bilang gitu. Udah biasa lah gitu. Apa sih mah, suara apa? Saya bilang nanya ke ibu saya. Ya nggak tahu, tapi kita sih udah sering lah dengar kayak gitu. Nah mungkin begini, karena keluarga saya juga karena dulu yang rumah yang lama itu sering dengar suara-suara begitu, jadi terbiasa. Jadi akhirnya kita pun kalau beranggapan bahwa udah deh, semua tempat juga ada penghuninya. Selama nggak ganggu, ya udah kita biarin aja gitu kan. Udahlah. Nah besoknya ada lagi. Beberapa hari kemudian tiba-tiba ada suara yang ganjil, kayak ada yang nyakar-nyakar, gerak gitu. Ini suaranya beda nih. Suara apa? Gitu. Dari arah mana Pak? Dari atas juga. Dari atas juga. Nah cuman atasnya itu lebih spesifik ya. Itu lebih mengarah kepada kamar adik saya yang ke belakang. Nah jadi saya sedikit lagi cerita hubungannya belakang itu. Jadi adik saya itu kamarnya dekat dapur. Itu aksesnya tuh ke belakang kayak teras. Jadi ini kan kamar ibu saya, ini kamar adik saya. Di sini tuh ada teras dan di sini ada kamar mandi. Jadi kalau adik saya malah lebih seneng ke kamar mandi ke belakang. Jadi sebenarnya hidup suasana itu tuh nggak sepi lah gitu ya, dan nggak kayak suara nggak kayak yang ketinggalan, nggak kayak yang terisolir. Karena adik saya tuh kalau pakai kamar mandi ke sini, malah ibu saya bilang kok pakai yang di sana terus, pakai yang di dalam aja katanya. Enggak, enakan ke sini katanya gitu. Jadi artinya kan nggak ada tempat yang dianggap sepi ataupun enggak kan gitu. Jadi semuanya hidup. Nah terus satu waktu adik saya kan suaminya waktu itu ada proyek di Jakarta. Jadi pagi-pagi sebelum sholat subuh tuh bangun kan. Adik saya dengar suara ngaji. Udah ngaji, dipikir ibu saya kan, oh mama lagi ngaji katanya gitu. Tahu-tahu adik saya keluar, mama keluar dari situ. Loh mah, mau kemana? Mau wudhu katanya. Loh mama bukan ngaji? Enggak. Kok kayak suara mama katanya gitu. Adik saya buka orden kan, dengerin, nggak ada apa-apa. Malah hilang suaranya, udah nggak ada. Ya udahlah. Adik saya hanya berpikir, kirain dari tempat lain, tapi karena perasaan itu deket banget, jadi suaranya bukan kayak suara pakai mic atau tetangga ya. Kalau kita dengar suara tetangga beda kan. Iya. Nah ini suaranya kayak deket gitu, berarti kan asumsi adik saya itu mama, karena nggak ada lagi perempuan kan, disangka mama yang ngaji. Udah, terus adik saya juga bilang sama suaminya, itu katanya kok ada suara-suara gitu. Nah suaminya adik saya juga orangnya yang nggak terlalu, bukan nggak percaya, tapi dia udah biarin aja gitu, orangnya model begitu. Tapi karena satu kejadian, dia akhirnya cerita waktu di kantornya, ada satu kejadian malam itu lagi kerja lembur, tiba-tiba kursinya gerak sendiri. Akhirnya dia percaya. Jadi ketakutan juga gitu dengar suara itu dan suara-suara yang di atas itu yang suka muncul. Ada suara langkah kaki, ada suara garuk-garuk itu gitu kan. Oke, itu udah selesai. Akhirnya dianggap biasa juga. Nah jadi karena ibu saya cerita juga sama bapak saya. Bapak saya bilang, udahlah biarin aja lah katanya. Mungkin ada yang menghuni katanya, tapi ya udah kita masing-masing aja. Satu malam ibu saya bilang, mau ngaji Yasin katanya gitu, tapi panjang ya 41 kali katanya gitu. Ya udah, jadi kan artinya udah tahu nggak diganggu lah. Jadi ibu saya di situ di pinggir kamar udah berapa kali gitu, tahu tuh tiba-tiba ibu saya berhenti di tengah-tengah, lihat horden bergerak sendiri. Di kamar. Kamar itu kan ngadep ke teras belakang. Hordennya gini-gini. Jadi bingung, dia lihat-lihat gitu ya ke situ, ada apa? Kok gerak-gerak sendiri?
Akhirnya bilang kan, tapi diselesain dulu tuh, sampai selesai baru bangunin bapak saya. Itu tadi horden kok gerak-gerak gitu. Udahlah, cicak kali katanya gitu. Bapak saya masih tetap nggak mau, mungkin nggak mau bikin takut sebenarnya. Dia juga tahu ya pasti ada. Nah jadi besoknya ibu saya kan sama lagi baca Yasin lagi kan. Terus hordennya gerak-gerak. Nah kali ini nggak diterusin, bangunin bapak saya. Pak bangun pak, katanya lihat itu katanya. Bapak saya lihat sendiri. Oh iya ya, bener ya. Tapi karena bapak saya nggak mau bikin takut, udah biarin aja, terusin aja kata bapak saya gitu kan. Udah diterusin lah. Nah besoknya aman, nggak ada apa-apa. Tapi tahu-tahu datang adik ibu saya, kan adiknya ibu saya tuh bilang ibu saya Teh ya. Dia datang langsung duduk di ruang tamu. Nah tahu-tahu ibu saya datang nih. Loh Teh, cepet amat ganti bajunya. Ganti baju apa katanya gitu. Tadi kan pakai dasar batik. Enggak, katanya dari tadi juga pakai ini katanya. Tadi Teteh lewat katanya gitu pakai dasar batik katanya gitu. Enggak, dari tadi pakai ini katanya gitu. Hah? Jadi adik ibu saya tuh ngeliat ibu saya lewat, tapi pakai dasar batik. Cuman bilang Teh, tapi nggak ngelihat katanya. Ibu saya tetap jalan dengan dasar batiknya gitu. Padahal ibu saya nggak pakai dasar batik, udah pakai baju kan mereka mau pergi nih, mau jemput tapi ibu saya itu udah pakai baju mau pergi gitu kan. Dipikir ibu saya datang pakai dasar batik, cuman disapa nggak jawab. Nah itu ada yang ngikutin bentuk gitu ya di situ. Nah ini ada lagi satu kejadian yang mungkin ini sebenarnya jadi benang merah peristiwa ini, cuman kita belum sadar. Selama kita di situ banyak berdatangan surat. Dan suratnya hampir sama, kopnya itu logonya logo bank, terus logo apa finance gitu ya. Pokoknya ini ada apa sih? Akhirnya karena itu orang-orang udah nggak ada, ya kita buka lah. Ternyata isinya tagihan semua. Dan ada surat pribadi juga yang isinya ancaman. Oke, dengan atas nama yang sama. Atas nama orang yang berbeda. Berbeda. Tapi satu orang itu bisa 3-4 surat gitu. Oke. Berarti kan ini ada yang ditujukan ke rumah itu, tapi orang itu udah nggak ada. Karena kalau dengar cerita ini rumah itu kan dulu dikontrakin. Jadi cuman kita lihat, waduh ini apa nih? Ya udah, orang kita nggak ada urusan ya udah kita buang suratnya kan. Nah tahu-tahu beberapa hari kemudian berdatanganlah orang-orang nih satu-satu dengan nada-nada keras, nada-nada, ibu jangan ngumpetin. Ibu saya seolah-olah ditekan bahwa ibu jangan diumpetin, ibu siapanya si ini katanya, ada satu nama dia sebut. Nggak ada, kita orang baru, ibu jangan bohong ya, ibu saya diancam-ancam. Ibu jangan bohong, ibu ngumpetin ya. Dan itu nggak sekali, besoknya datang lagi orang dengan nama yang berbeda gitu ya, untuk yang ditagih gitu. Ancaman-ancaman, ibu saya ditekan, adik saya juga gitu. Kan kita jadi bingung, ada apa ya gitu ya. Oke, udah. Karena kita menganggap ya udah mungkin orang yang dulu ngontrak bermasalah gitu ya. Jadi ya udah kita ya udahlah, itu urusan masa lalu, udah selesai deh gitu. Tapi nggak sempat nanya ke pemilik kontrakan? Enggak, karena kan kita pikir itu juga udah lama dan surat-suratnya datang ke situ, mungkin orang itu, kita jelasin orang itu nggak pernah datang. Setelah kita jelasin lagi orang itu nggak datang lagi gitu ya. Artinya nanya si A, kita jelasin kita bukan kok, kita orang kontrak, nggak datang. Tapi datang terus. Mungkin orangnya berbeda, nagih orang yang sama tapi ganti orang gitu. Ada surat dari pengacara nih untuk bikin somasi gitu kan. Ya bilang kita nggak tahu gitu ya. Itu fisik nih. Tapi ternyata dalam beberapa waktu ada kejadian aneh. Jadi saya pulang dari Jakarta waktu itu ke Bandung. Itu saya pagi-pagi nih lagi buka, kan pintu samping itu kan ada salon ya, yang dipakai salon itu. Dan itu pintunya aksesnya langsung ke teras samping. Saya buka, tiba-tiba ngeliat ada bungkusan di bawah kursi gitu. Ada kayak bungkusan sate. Kan kalau sate itu dibungkus ada daun pisang gitu kan. Daun pisang terus pakai lidi kan digituin kan. Terus tusuk satenya kelihatan. Nah ini nggak ada tusuk satenya. Bentuknya kayak bungkusan sate. Terus saya lihat situ, tapi saya deket, bau banget saya bilang gitu. Akhirnya ada tukang sampah namanya Mang Herman. Dia itu yang dari dulu sebenarnya deket sama kita karena dia suka beres-beres barang kita, buang sampah gitu ya. Nah cuman Mang Herman juga nggak banyak ngomong orangnya, tapi dia orangnya sangat membantu lah. Dia bilang, Mang itu di bawah ada apa? Saya bilang gitu, kok bau banget. Sama dia dibuka. Pas dibuka ada yang berceceran, ternyata kotoran manusia. Kotoran manusia? Iya, dan cair. Dan baunya luar biasa. Saya pikir, aduh apalagi ini? Udah gak ada yang berani deket ya, karena bau itu situ. Nah terus akhirnya Mang Herman bersihin itu, dikasih karbol, baunya masih tetap.
itu ada mungkin sekitar 3 jam karena kejadiannya pagi itu. Jam 1 kita mau makan siang aja juga keganggu karena baunya nggak enak. Itu masih kecium sampai ke ruang tengah. Akhirnya kita pindah. Kenapa? Masih kebayang lah ya. Dan kebayang juga selain baunya itu yang luar biasa sampai laler-laler datang. Karena ini ada apa ya kok sampai laler datang dan ini ada kotoran gitu loh. Kan waktu dibuka itu sempet tumpah-tumpah kan ke situ. Waduh udah beresin akhirnya udah ya selesai. Udah bersih lagi cuman masih mikir. Nah sejak itu kan tadinya ada salon itu kan. Ibu saya kan ada salon, biasanya ada aja orang dari sebelah tetangga lah atau dari mana, tiap hari ada. Nah, cuman setelah beberapa hari ini kok nggak ada yang datang, sepi banget salon. Ya memang sebetulnya nggak terlalu menggantungkan diri lah karena cuman kan mungkin orang tua saya berharap juga ada tambahan ya karena bapak kan udah pensiun kan hanya terima uang pensiun. Kalaupun salon jalan ya lumayan lah buat kehidupan kan, buat makan kayak buat apa. Nah jadi salon itu sepi, nggak ada yang datang. Sampai hampir 3 minggu, mungkin hampir 1 bulan. Nah ibu saya ini ada kebiasaan begini, setiap uang kembalian salon atau ada kelebihan yang duit pakai koin atau misalnya pecahan yang lebih kecil dimasukin ke dalam celengan, ada celengan kodok yang agak gede tuh. Oke, nah, bentuknya. Ya. Zaman dulu sih ada kan celengan kodok gitu ya. Biasanya dimasukin ke situ. Karena waktu itu nggak ada klien lagi, ibu saya bongkar tuh. Karena lumayan dia pikir ada juga duitnya kan, duit itu dimasukin situ. Dibuka lah, lumayan cukup banyak sih ada koin-koin. Tapi di antara koin yang banyak itu ada terselip 1 koin dibungkus pakai kertas. Nah, akhirnya, kebetulan lagi saat itu ada orang yang sebenarnya dari zaman di rumah dulu itu dia sering merawat bapak. Saya kan kena asam urat, jadi suka dipijit secara alternatif lah ya. Dipijitnya itu jadi dia udah tahu titiknya, jadi kalau asam urat kan kalau kena sakit banget kan. Yeah. Nah ini dia udah tahu titiknya, jadi bapak saya nggak kesakitan, tapi mengurangi rasa sakit lah. Bapak saya dipijit tiba-tiba dia pas ada di situ, ibu saya ngomong, Pak ini kok ada koin dibungkus kertas apa ya katanya gitu. Dia merem gitu, dia lihat, dia buka gini. Nah di dalam koin itu, di koin itu ternyata dibungkus kertas yang dalamnya ada tulisan kecil-kecil banget. Sama baunya itu kayak pakai minyak gitu loh, kayak pakai minyak gitu kan. Buka gini dia bilang, dia diam dipegang. Bu, ini orang yang mau ngancurin usaha katanya gitu. Ah, masa kata ibu saya. Iya bener, ibu kan ada salon ya katanya. Ada yang datang nggak? Iya nggak ada sih. Nah ini katanya gitu. Ini tuh mau menghambat usaha ibu. Oh gitu ya katanya. Udah bu saya bawa ya katanya. Dia orang Garut kan. Saya bawa ke Garut deh. Biasanya dia dari kalau mau mijit bapak saya itu dari Garut datang ke Bandung kan. Dia pijit nanti pulang lagi ke Garut. Dia bilang, udah saya bawa ke Garut. Ya udah bawa aja katanya. Namanya Pak Sanu, saya masih ingat. Kata tukang pijitnya. Kata si Pak Sanu ini gitu kan. Karena rupanya Pak Sanu ini juga banyak melihat fenomena-fenomena yang kayak begitu. Tapi kadang dia cerita kadang enggak gitu. Kecuali kalau membahayakan dia selalu cerita. Nah terus akhirnya Pak Sanu ini bilang, ya udah bu saya bawa katanya. Tapi bu gini aja deh. Kalau ibu mau katanya gitu, ibu pasang aja ayat kursi katanya di ruangan. Nah itu yang deket arah mau ke belakang itu saya bilang, yang di arah dapur terus yang menuju ke kamar mandi. Suara cakaran itu ya? Ya di atas itu, di bawahnya sorry. Jadi di langit-langit yang ada suara cakaran, langkah kaki ada tembok kan. Ibu pasang itu aja katanya. Oh ya udah. Nah kebetulan ada satu ini ya yang biasanya disimpan aja lah, dulu juga nggak pernah dipasang gitu. Jadi ada kayak satu ornamen gitu, kebetulan tulisannya ayat kursi. Karena nggak ada orang, jadi ibu saya maku sendiri tuh di tembok. Akhirnya ngangkat pakai kursi kecil. Malu sendiri tuh, pakai palu ya, di palu maksudnya supaya dipasang. Kira-kira berapa pukulan tiba-tiba ibu saya tuh ngerasa kakinya ada yang giniin, ada yang narik. Akhirnya ibu saya jatuh. Tapi mungkin karena keseimbangannya masih bagus, di situ banyak barang-barang kecil kan, dan tajam-tajam. Tapi pas jatuh itu kok anehnya, jatuhnya itu nggak langsung ke arah situ. Kalau logika nih. Kalau kaki ini di sini yang dihantam, pasti jatuhnya begini kan. Kanan. Tapi ibu saya jatuhnya ke sini. Tapi ibu saya juga jatuh, cuma masih bisa seimbang. Cuma masih bingung. Kok kayak ada yang nyelamatin dari perasaan ibu saya itu. Kayak ada yang nyelamatin. Ah ya udahlah, alhamdulillah kok nggak apa-apa. Coba kalau nimpa itu, aduh pasti udah kena entah tulangnya retak atau apa gitu ya. Karena di bawahnya itu kayak ranjau gitu kan. Ada barang-barang gitu. Nah setelah dipasang ayat kursi, rupanya bukan makin berhenti. Makin mengganggu dengan suara-suara itu gitu ya. Suara-suara langkah. Nah bahkan ada lagi nih, yang Mang Herman tadi yang tukang sampah itu bilang ke ibu saya, Bu, kalau buang sampah di sini harus bersih Bu, jangan nyisain, jangan numpuk katanya gitu.
Emang kenapa? Kata ibu saya. Suka ada kunti bu. Oh si Emang katanya sambil ketawa-ketawa aja. Beneran bu. Pokoknya orang-orang sini udah tahu kalau buang sampah itu jangan numpuk bu. Harus bersih katanya. Setelah dikasih tahu, ya kita hati-hati ya. Artinya ibu saya juga buang sampah harus bersih, adik saya juga. Tapi satu waktu nih Mang Herman nggak ada. Mungkin dia sakit atau apa. Nah taunya sampah itu kan numpuk. Waktu malam adik saya dengar ada suara perempuan ngelengking gitu. Kayak, itu rekamannya masih ada, nanti saya kasih ya rekamannya itu. Karena adik saya sempat ngerekam dulu dengan handphonenya. Dan video itu masih disimpan terus. Oh ada Pak? Ada, masih ada. Nanti videonya saya kasih, dan itu buat dia mungkin kan nggak pernah lupa ya, karena dia ngerekam sendiri dan ada rekamannya gitu. Jadi karena dengar suara itu, jadi suaranya begini, katanya melengking kayak perempuan, gitu. Jadi dari kayak bergerak suaranya, kadang berlawanan arah. Tapi setelah bersih, itu nggak ada suara lagi. Nah pernah satu saat kotor lagi, ada lagi suaranya. Pak Ruli megang videonya nggak Pak? Ada. Suara tadi? Ada. Sebentar ya. Boleh lihat nggak Pak? Boleh. Ini saya sih ada. Nah ini. Ini dari kamar ibu saya. Ini lagi sepi sekali malam ini. Dan ini efeknya nggak terlalu kedengar karena kan rekamannya mono ya. Kalau menurut adik saya itu suaranya bergerak. Jadi kayak melintas gitu. Iya. Cuman karena ini mono zaman ya. dulu ya device-nya. Dan zaman dulu iya. Jadi kualitas suaranya nggak seperti pakai surround gitu ya. Kalau pakai surround kan kedengeran dia bergerak. Tapi ya memang waktu direkam itu karena ada suara bergerak. Jadi ada yang ngerekam, makanya 2 kali rekamannya kan. Yang pertama masih dapet tuh di ujung. Yang kedua itu yang tadi pas di record itu pas suaranya ada gitu. Udah ini loh guys. Tahun 2007 loh, 2006 loh. 2007 2008 loh. Iya. Dan itu sebenarnya sudah menjelang udah lebih dari pertengahan tahun. Kalau kejadian yang tadi yang di salon itu kan sudah setengah tahun lah ya, sudah pertengahan tahun. Jadi mungkin begini ya, Mas, karena waktu itu berpikir apa mending kita keluar gitu. Tapi kan karena udah tanggung, kita udah bayar gitu kan. Nah, setelah kejadian yang suara itu, pernah satu saat begini. Jadi kita kumpul. Jadi waktu itu saya posisi di Jakarta. Ayah saya telepon. Kamu ke Bandung? Katanya gitu. Udah di Bandung kita rapat sekeluarga. Jadi kita ngobrol. Akhirnya ayah saya bilang, udah deh kita coba yuk kita lawan katanya gitu dengan baca Yasin sekeluarga nih kita sama-sama. Oh ya udah. Akhirnya kita berempat di ruang tamu yang di depan itu kan. Di ruang tamu terus kita masing-masing pegang Yasin. Ibu bapak saya sama adik saya itu deketan karena saya ngerasa waktu itu nggak mau pengap karena kan satu ruangan berempat gitu ya. Ruang tamunya kan nggak terlalu besar. Ruang tengahnya besar cuman karena biar kita lebih konsen dan kadang suara suka ganggu itu dari belakang. Jadi kita menghindari suara itu kalau takutnya kita ke distract ya dengan gangguan itu karena kita kan sudah menganggap bahwa bunyi itu udah rutin. Jadi kalau kita baca itu terus diganggu kan kita nggak mau keganggu di tengah, makanya kita ngambil di ruang tamu gitu kan. Nah saya ngadepnya ke pintu gitu, ke pintu depan ya, pintu utama. Jadi ayah saya di sini, ibu saya di sini, adik saya di sini. Posisi kita sila nih. Saya baca, terus saya kan biasanya kalau baca gitu kan kita nunduk ya, tertunduk lah dengan baca Yasin di sini, kita tunduk. Nah, waktu saya agak angkat kepala saya begini, tiba-tiba kok saya ngelihat ada kaki lagi sila juga, putih warnanya gitu ya, pakai putih. Kita lihat ke atas, kaget, wah, kok ada kayak orang di situ, orang itu kayak model-model Timur Tengah gitu. Mungkin kalau cewek-cewek lihat, ganteng banget nih cowok gitu, cuman karena posisinya itu dia muncul tiba-tiba ya pasti takut juga ngelihatnya kan. Dia tapi mukanya santun, mukanya baik dan dia ngomong dalam bahasa Sunda begini. Abdi linggihna di dia katanya gitu. Maksudnya dalam hati itu artinya saya tinggalnya di sini. Oh tinggal di sini. Saya kaget juga kan. Terus udah saya selesaiin aja. Pas saya selesaiin saya cerita tuh ke ibu bapak saya. Ya udahlah biarlah tapi mungkin baik kata bapak saya gitu kan. Toh nggak ada apa-apa kan katanya, mukanya juga nggak mencerminkan serem atau apa, enggak, saya bilang gitu. Mukanya baik kok ramah, dia bilang saya di sini. Tapi saya tuh seolah-olah ya
dalam waktu dia bicara seperti itu saya ngerasa ada satu ketenangan. Kayak gini deh, mungkin bahasanya udah tenang ada saya di sini gitu. Seolah-olah ya menyiratkan seperti itu. Abdi linggihna di dia katanya gitu. Jadi udah tenang aja ada saya. Ya udah, saya agak plong tuh tenang. Hantu Timur Tengah ngomong bahasa Sunda ya Pak? Iya, nah mukanya muka kayak Timur Tengah. Tapi nanti saya mungkin ada benang merah, nanti di ujung saya cerita. Pakaiannya apa Pak? Pakaiannya tuh, nah jadi kayak dikombain, jadi kayak dia ini putih kayak gamis, tapi ikat kepalanya bukan ikat kepala udang-udang yang Timur Tengah gitu. Bukan kayak model-model kayak habaib ya, tapi kayak sudah akulturasi dengan lokal ikatannya. Jadi kalau orang kita kan suka pakai batik nih, tapi ikatnya begitu kan. Nah ini putih, cuman ikatannya kayak ikatan Sunda. Gitu. Nah udah tuh, setelah kejadian itu saya agak tenang. Tapi waktu besoknya, biasalah kita beraktivitas, menjelang malam, menjelang maghrib, badan saya panas. Saya panas gitu kan. Sebenarnya saya udah dikasih kamar kan, yang sendiri kalau saya dan keluarga saya datang, saya di kamar itu. Cuman saya ngerasa kok pengap banget ya saya di situ. Akhirnya saya pindahlah ke ruang tamu tidurnya, di sofa. Ternyata malam panas saya makin tinggi. Ibu saya bilang, udah pindah aja ke kamar mama katanya gitu. Saya dipindahin tuh ke kamar, saya tidur. Mama saya udah pegangin ini aja nih, jidat saya. Duh kok tambah panas katanya gitu. Ke dokter aja yuk, nggak usah mah, nggak usah. Nah, entah beberapa menit kemudian, saya lihat di pintu, itu ada yang dorong-dorong mau masuk pintu. Saya bilang, Mama, itu orang mau masuk ke sini gitu. Saya lihat di situ ada kayak bentuk orang, tapi kayaknya gelap gitu dan nggak tahu, saya ngeliat kayak ada tekstur, kayak ada bulu-bulu atau apa gitu ya. Tapi dia mau masuk ke ruangan itu. Saya kan panik juga. Udah nggak apa-apa Kak, baca-bacaan aja. Saya karena panasnya tinggi, saya juga nggak bisa konsentrasi. Tapi begitu saya lihatnya balik ke bawah, ada lagi kayak makhluk lagi mau masuk kaki saya. Kayak mau menuju kaki saya, kayak mau masuk gitu. Saya bilang, Mah itu ada lagi mah di bawah katanya gitu. Tapi ibu saya kan nggak nganggap saya ngelamun ya, nggak nganggap saya halu gitu. Karena mungkin ya kita udah tahu lah, karena secara historis kita nih ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi ya mungkin ibu saya nganggap ya udah biarin, doa katanya gitu. Nah setelah itu saya ngerasa kok gangguannya makin banyak dan ada beberapa makhluk gitu ya di pinggir tempat saya itu. Akhirnya saya blank, saya gelap, bangun-bangun saya pagi. Nggak panas, demamnya berhenti, seger badan saya. Berarti malam kenapa ya gitu, saya cuma mikir aja di jalan. Nah saat itu saya udah mau balik ke Jakarta. Cuman di jalan itu juga saya mikir ada apa ya gitu ya, kok kayak gini. Tapi ya udah deh, saya lupain deh. Beberapa hari kemudian ibu saya telepon, Kak katanya gitu, tadi tetangga depan manggil-manggil mama katanya. Kenapa? Itu anaknya, saya lupa namanya siapa ya, namanya Salwa kalau nggak, Salma apa Salwa gitu. Dia katanya teriak-teriak di kamar katanya gitu, terus matanya ke atas terus. Mama pikir dia step, katanya panas tinggi kan. Datanglah ibu saya ke situ. Pas dipegang ibu saya, tiba-tiba matanya membelalak ke atas, narik ke atas, hitam-hitamnya cekikikan. Ketawa-ketawa. Wah ibu saya ketakutan dong. Hihihi gitu-gitu. Dipegang terus, dibacain doa gitu. Malah ketawa-ketawa ngeliat ibu saya nantang gitu. Diusap-usap, nanya ke ibunya, kenapa dia bisa begini katanya. Nggak tahu tante, tadi kemarin main-main di bawah pohon mangga itu yang di rumah tante. Kan dia sering main ke rumah kan anak kecil. Ibu saya kan udah nggak ada anak kecil lah, jadi artinya kalau saya nggak bawa anak gitu kan, dia juga buat mainan mungkin ya, orang tua kan ada hiburan gitu, jadi dia suka main ke rumah. Tahu-tahu dia katanya main di bawah pohon mangga itu. Pulang-pulang, itu menjelang maghrib katanya. Pulang-pulang dia gini, akhirnya manggil ibu saya, minta tolong nih kenapa katanya. Ya tadinya kan berpikir logis ya, dipikir anaknya masuk angin. Nah akhirnya udah dibaca-bacain sama ibu saya, tenang lagi tuh. Udah tenang ya udah, ibu saya keluar. Nah ini kan terkait tadi pohon nih, pohon mangga tadi gitu kan. Nah taunya beberapa hari kemudian ada lagi kejadian yang pernah juga kejadian di rumah lama. Dan sama objeknya tukang sate juga. Kalau yang dulu itu tukang satenya ibu-ibu. Dulu kan ada tukang sate itu yang suka dibawa gini kan, yang pakai kebaya, yang satenya tuh dibawa yayu sate lah kalau dibilangnya itu, bukan panggul ya. Yang diginiin. Dia biasanya pakai kebaya terus bawa
bawa apa namanya bakul kecil di punggungnya, di sininya bakaran satenya kan. Nah, rumah lama begitu kejadian. Di rumah baru ada lagi tukang sate, tapi yang didorong. Oke. Nah, dia lewat, ibu saya mau beli sate juga. Begitu keluar, dia langsung mundur. Bang sini katanya, orang Madura kan. Terus sini, enggak bu katanya gitu. Dia muter, pergi udah gitu. Loh kenapa sih? Akhirnya ibu saya beli makanan lah keluar gitu ya, kan waktu itu mungkin nggak masak. Nah, enggak berapa hari kemudian lah, 3-4 hari kemudian datang tapi dari arah yang berlawanan. Tapi lebih sore datangnya. Dia bilang, kemarin kenapa? Kata ibu saya. Bu, kemarin saya mau ke tempat ibu, tahu-tahu dari pohon di bawah pohon itu bu, ada perempuan melotot ke saya, bertaring katanya gitu. Oh masa katanya, iya katanya gitu. Apa Kunti ya bu ya? Ya mana tahu saya katanya gitu. Nah itu tempat yang dipakai main si Salwa itu, anak itu yang di depan. Katanya menurut tukang sate itu ada perempuan mengerikan di depan dia dan menghadang dia. Akhirnya dia nggak berani lewat situ. Dia kalau datang tuh lawan arah dan dia baliknya ke sana, nggak pernah lewat pohon itu lagi gitu. Padahal masih sore ya? Maghrib. Oh maghrib. Maghrib. Ya tapi anak kecil itu main maghrib yang kita nggak tahu ya. Buktinya dia ya mungkin sate itu. Ya tukang sate itu maghrib datangnya. Maghrib juga. Dia datang tuh kalau setelah maghrib atau sebelum maghrib lah ya. Karena kejadian itu dia datangnya lebih sore. Waktu itu datang jam 5 dia datang akhirnya balik arah gitu. Karena ketakutan. Nah, sempet lah waktu itu juga bilang gimana ya kita kayak gini terus katanya ngelihat hal begini. Memang nggak nyerang kita tapi ya kita juga kan was-was terus gitu ya dengan kejadian itu. Nah akhirnya ini kita udah mau pindah nih. Adik saya tiba-tiba sakit perut, guling-gulingan. Kenapa dek katanya? Nggak tahu ke dokter periksa dia. Nggak apa-apa katanya gitu. Cuman karena kejadian sakit perut, adik saya itu mau ke kamar mandi, mama saya bilang, dek jangan kamar mandi sana deh, sini aja katanya gitu. Takut jatuh atau apa gitu. Akhirnya adik saya nurut. Akhirnya dia tuh dalam 2 hari itu nggak pakai kamar mandi di belakang, sembuhlah dia. Gitu kan. Cuman kan kita nggak berpikir nih ada apa sih dengan kamar mandi gitu. Tapi dia setelah nggak di situ dia sembuh. Jadi waktu beberapa hari katanya sebelum dia sakitnya memuncak, dia kan masih di belakang tuh. Tiba-tiba kok waktu di dalam kamar mandi tuh feelingnya nggak enak katanya gitu. Kok tiba-tiba sakit perut apa gimana gitu. Nah akhirnya pindah, udah selesai. Nah satu hari sayurnya bu. Ada tukang sayur. Oke. Ada tukang sayur datang. Dia kalau datang pagi nih, biasanya menjelang subuh. Setelah subuh. Nah dia datang biasanya setelah subuh, terus udah gitu bilang sama ibu saya. Oh ibu saya bilang dulu, Mang, kita mau pindah katanya. Oh syukur bu katanya. Loh kok syukur katanya gitu. Bu, saya tuh sering kesini. Cuman sering lihat ini bu, pemandangan yang aneh. Ah kenapa nggak cerita-cerita dari dulu kata ibu saya. Ya enggak lah takut ibu takut katanya. Emang lihat apa katanya gitu. Jadi katanya pernah beberapa kali pagi-pagi itu dia ngeliat ada delman. Andong pakai kuda gitu kan. Di depan jalan kan kuda dari mana gitu kan. Pada saat itu ya kadang suka ada yang suka lewat hari Minggu gitu kan, suka bawa anak-anak kecil kan. Tapi kan itu penduduk dari luar situ kan. Nah dia satu pagi dia lewat depan rumah yang kita kontrak. Dia berhenti dan ada turun noni Belanda. Bule katanya gitu. Dia kan kedip-kedip ngucek-ngucek mata. Nggak ada katanya gitu. Dan itu berapa kali lah dia lihat. Di depan rumah itu. Jadi si tukang sayur juga malah nanya ke ibu saya, kenapa ya bu ya? Loh mana saya tahu, kata ibu saya juga baru denger katanya gitu. Tapi ibu nggak pernah lihat yang gitu? Enggak katanya gitu. Oh ya udah enggak tuh. Nah, cuman kan ada kata kunci nih. Kenapa ada bule di situ kan? Noni Belanda itu. Noni Belanda. Nah udah tuh ya, stop. Saya lagi main di belakang. Ada ruko di belakang itu. Terus kita nongkrong-nongkrong. Pas lagi ngobrol sama ada kopi keliling tau nggak yang Starling gitu, Starbucks keliling. Nah kan anak-anak muda suka nongkrong di situ kan. Nah terus nanya tuh di situ, tinggal di mana mas katanya gitu. Kang, itu di belakang katanya gitu. Oh baru enggak, kita mau keluar dari rumah ini mau pindah. Rumah mana yang pagar biru katanya gitu. Iya. Waduh katanya, alhamdulillah dong mau pindah. Emang kenapa? Wah itu mas serem rumahnya katanya.
serem kenapa? Saya bilang gitu. Kita kan nggak pernah survei. Iya. Tiba-tiba orang bilang itu katanya. Iya katanya dulu itu dulu bekas ini katanya punya orang Belanda. Oh orang Belanda, rumah baru kok dulunya katanya gitu. Jadi dulunya katanya itu tuh tempat kuda, istal kuda. Tempat rumah saya tinggal itu rumah istal kuda katanya. Jadi zaman dulu menurut dia ada tuan tanah Belanda. Nah waktu tahun 50-an itu kan dulu ada pilihan tuh Belanda untuk jadi warga negara atau dia pulang setelah pemerintah republik. Dulu kan masih Hindia Belanda kan. Iya. Nah biasanya yang kebanyakan di kita itu bukan Belanda totok ya. Kebanyakan dia itu kawin sama orang pribumi. Punya anak Indo. Anak-anaknya biasanya megang usaha bapaknya kan. Nah, waktu dia cerita bahwa dulu ada tuan tanah, dia punya sawah besar di sini. Jadi ada penggilingan padi juga, katanya gitu. Nah, tempat itu dulu tempat istal kuda. Katanya. Oh, pantesan si tukang sayur lihat ada perempuan, ada noni Belanda gitu kan. Mungkin benang merahnya ke sana kan saya pikir. Oh ya barangkali juga masuk akal. Oke. Nah, cuman dia bilang, tapi Pak katanya, Bapak nggak pakai usaha kan? Tapi kan mama punya bikin salon kan, cuman saya bilang enggak sih, saya kan kerjanya di Jakarta, cuman ya itu sih cuma buat itu. Untung Pak nggak bikin katanya, itu tuh bangkrut semua katanya yang bikin usaha di situ. Ah masa, saya bilang gitu. Wah itu bertahun-tahun. Ada orang masuk bikin kantor bangkrut, ada orang bikin usaha bangkrut katanya gitu. Wah kenapa ya? Kita juga nggak tahu Pak, tapi kayak dikutuk katanya rumah itu. Oh masa sih, saya bilang gitu. Bener Pak katanya gitu, kita saksinya itu semua orang yang ngisi di situ bangkrut. Cuman ada yang belum diceritain sama dia nih. Yang saya tahu orang itu bangkrut. Oh rupa-rupanya orang-orang yang dulu yang nagih ke kita itu kayaknya dia ngejar penghuni lama yang banyak hutangnya dan banyak masalah di rumah itu. Jadi kita yang kecipratan istilahnya kan. Yang buka usaha ya. Yang buka usaha dan bangkrut semua. Belum sampai situ tuh ceritanya. Oh kita mau pindah, si Mang Herman datang. Terus Mang Herman lagi ngobrol-ngobrol, adik saya baru sembuh. Yang sakit itu. Nah, terus cerita ibu saya itu Neng juga baru sembuh katanya gitu. Oh, kenapa? Ya nggak tahu lah, perutnya sakit katanya gitu. Terus ke dokter katanya sih nggak ada apa-apa katanya gitu. Terus bilang begini. Tapi Neng suka pakai kamar mandi di belakang nggak katanya gitu. Lah memang pakai di situ katanya. Emang kenapa, Mang? Dia diem ragu gitu kayak mau cerita. Akhirnya dia bilang, "Bu, dulu tuh pernah ada yang gandir di situ," katanya. "Hah? Masa?" Ya, si Emang nggak bilang-bilang. Iyalah masa saya bilang-bilang Bu, ibu udah masuk katanya. Yang jelas itu ada kasus bunuh. Kita jadi selama itu nggak tahu bahwa ada kasus itu di kamar mandi itu. Kan saya cerita tadi suara-suara terus ada dari sana. Nah arah belakang. Makanya waktu kita ngaji itu di depan karena menghindari suara itu takut ngedistract. Dan malam itu nggak ada yang ganggu kita. Karena kita di ruang tamu kan. Mungkin di belakang berisik karena hampir tiap malam itu bunyi. Nah terus gimana ceritanya Mang? Katanya gitu. Jadi gini waktu itu, jadi 5 tahun yang lalu katanya gitu. Loh 5 tahun yang lalu berarti yang terakhir, bukan sih katanya masih ada lagi. Tapi kira-kira lah katanya gitu. Beberapa tahun yang lalu tuh ada satu keluarga, dia bapak, ibu dengan anaknya 2 masih kecil-kecil. Nah karena saya tiap hari ngambil sampah, kan saya kenal. Satu pagi saya nyari ibu ini mau ngambil sampah, biasanya kalau dia sampahnya di belakang, di dalam, saya masuk garasi katanya gitu. Terus ada anaknya. Ibu kemana? Katanya mama kemana? Katanya gitu. Wah nggak tahu kita juga belum lihat soalnya kita bangunnya siang katanya. Bapak kemana? Ke kantor katanya gitu. Oh ya udah ambil aja Mang ke dalam katanya kata anaknya. Masuklah si Mang Herman ini ke dalam. Nah pas sampai dalam tuh sebelum dia ngambil sampah dia lihat ke kamar mandi itu dan pintunya agak ngebuka sedikit. Cuman nggak tahu dia katanya perasaan dia tuh kok pengen lihat, pengen masuk kamar mandi gitu. Padahal dia nggak pengen kencing, nggak pengen apa-apa. Penasaran gitu dia akhirnya buka pintu dan ternyata ibunya ada di situ dalam keadaan tergantung dan lidahnya menjulur. Nah, Mang Herman yang lihat. Mang Herman yang lihat. Ibu saya ngomel-ngomel dong. Si Mang Herman nih nggak ngomong-ngomong katanya gitu. Masa kita dibiarin ya bukan gitu Bu? Ibu kan udah ngontrak katanya. Ya bukan lain cerita katanya. Jadi sedikit berantem gitu. Maksudnya sedikit inilah gitu. Tapi ya udah orang itu udah lewat kan. Nah akhirnya ibu saya nanya itu kenapa sih Mang katanya gitu. Jadi gini katanya setelah Mang Herman kan langsung manggil RT tuh waktu itu kan RT polisi dipanggil gitu ya. Udah tuh dievakuasi lah ke rumah sakit. Suaminya datang, akhirnya suaminya bilang jadi memang istrinya itu dulu punya bisnis di rumah itu. Dia entah bisnisnya apa, tapi bisnisnya bangkrut dan akhirnya dia meninggalkan hutang yang cukup banyak dan dia diancam-ancam. Dia ketakutan, dia stres, ujung-ujungnya dia gandir.
gitu. Jadi analisa saya ya, mungkin ini suara-suara itu entah dari, kan namanya kalau orang udah meninggal sih udah selesai urusan kan. Tapi yang namanya makhluk-makhluk itu kan bisa aja dia ngambil benefit dari situ kan. Nah, akhirnya muncullah gangguan-gangguan gitu. Nah, setelah itu akhirnya udahlah, kita kan udah mau pindah. Jadi karena udah mau pindah kan kita pengen tahu nih endingnya apa sih sebenarnya cerita dari semua ini gitu. Pertama, kita udah tahu bahwa di situ dulu bekas istal kudanya orang Belanda, gitu kan. Nah, yang kedua, kenapa rumah itu begitu terus, dan setelah diusut ternyata banyak orang yang bangkrut dan endingnya ada yang bundir. Setelah itu adalah kejadian yang seperti itu yang akhirnya seolah-olah menghantui kita gitu. Nah, cuman ada satu lagi nih yang saya pikirin, sosok itu siapa yang mukanya Timur Tengah itu, gitu kan. Akhirnya saya ngobrol dengan mama saya. Tapi gini, karena saya kan melihat begini, sebetulnya mama saya kan ada campuran juga ya. Jadi ayahnya mama saya itu, bapaknya itu orang Libanon. Jadi ada darah Timur Tengah dari mama juga, gitu kan. Nah, jadi waktu kita lihat itu, mama punya cerita begini. Jadi di rumah sebelumnya, mama itu sering dibangun. Kan di rumah sebelumnya pun ada teror ya. Maksudnya terjadi teror. Tapi mama itu sering ada yang bangunin tahajud, tangannya itu putih katanya. Karena kalau mama saya masih sempat lihat buyutnya, bule. Kulitnya tuh nggak hitam ya, maksudnya kayak Arab tapi bule gitu, putih. Nah, terus akhirnya mama ngomong, apa mungkin itu yang jaga kita, katanya gitu. Entah itu dari doanya orang tua gitu ya, atau apalah. Tapi yang jelas sepanjang teror, sepanjang apapun, alhamdulillahnya tuh nggak pernah terjadi sampai kita fatal. Mama kecelakaan dulu sampai kepalanya jatuh ke jalan aspal gitu ya. Bapak saya nabrak truk diam, menghantam truk. Itu juga kalau dilihat logikanya nggak masuk akal, itu setir sampai bengkok gitu. Kayaknya memang kita sengaja mau dihancurin. Saya hampir meninggal juga karena panas yang sangat tinggi. Adik saya diare berat sampai kulitnya ditarik udah nggak balik gitu. Jadi banyak sekali kejadian yang ngancam. Tapi di luar itu kayaknya ada yang menjaga gitu. Tapi bukan dari hal-hal yang sifatnya mistis tadi ya. Artinya ngingetin sholat lah, ngingetin apalah gitu. Jadi mungkin dari semuanya itu akhirnya terangkailah kejadian seperti itu. Nah, setelah itu kan kita pindah ya, Mas. Jadi ya alhamdulillah setelah pindah, ya saya juga terusnya meninggal, kemudian adik saya dengan mama saya nggak ada lah gangguan-gangguan kayak gitu. Artinya kita sudah bisa hidup lebih normal gitu ya, dengan tanpa gangguan atau teror yang menghantui itu gitu. Ya mungkin gitu sih ceritanya. Oke, berarti kemungkinan besar yang sosok Timur Tengah itu dari background dari keluarga. Kemungkinan. Nah, kalau misalnya dilihat tadi yang noni Belanda, saya juga nggak tahu ya, karena kalau gini, kalau memang sebetulnya dari bapak sendiri, kalau dari pihak ibunya bapak kan, jadi buyut saya itu menikah juga dengan orang Belanda gitu ya, dengan noni Belanda gitu. Tapi kan itu sudah sangat jauh ya. Tapi kalau istal kuda itu dengan kenapa kok ini jadi cerita yang ngerembet-rembet kemana-mana? Sebetulnya kalau yang Timur Tengah itu ada kemungkinan ya, artinya mungkin melindungi keturunannya kali ya dengan ini. Tapi dengan ancaman-ancaman yang mengancam nyawa pun kita bisa alhamdulillah lolos. Tapi kalau yang itu mungkin istal kuda karena kebetulan dulu ada orang Belanda yang memang tahun 50-an itu harus memilih. Dan bahkan dulu tuh banyak tragedi orang yang nggak meninggalkan Belanda itu dibunuh oleh orang yang membela Republik. Jadi mungkin adalah kaitan itu. Apakah entah noni itu dulu dibunuh atau gimana saya nggak ngerti. Tapi sejarahnya itu dulu adalah pemilik dan dibeli oleh orang pribumi secara lelang. Jadi dulu waktu Belanda meninggalkan Indonesia, hak-hak Belanda itu kan diambil sama Balai Harta Peninggalan dan dijual lagi secara lelang untuk orang pribumi. Jadi dibeli, bisa mereka jadi tuan tanah lagi gitu. Mungkin itu Mas ceritanya. Tapi kayaknya masih banyak banget nih misteri-misteri yang belum terungkap dari rumah Bandung tersebut ya. Dan juga kan katanya zaman Belanda itu kan luas banget ya. Iya. Kenapa yang horor banget nih cuma rumahnya Pak Ruli nih? Mungkin jangan jawab dulu, nanti dijawab di closing.
Itu dia guys, pengalaman yang luar biasa banget dan storytelling yang luar biasa bagus dari Pak Ruli. Seperti saya sudah prediksi di awal, bakal bagus banget ceritanya dari Pak Ruli, penyampaiannya. Nah, mungkin yang masih banyak pertanyaan dari netizen mikir sebenarnya kaitannya apa sih yang dari zaman Belanda itu bisa buat orang yang berbuat bisnis itu nggak lama lah hidupnya gitu ya. Cuma ya mungkin itu masih menjadi misteri sampai sekarang ya, Pak. Iya, betul. Paling yang mau tanya, sempat ke sana lagi nggak Pak setelah beberapa tahun tinggal di live dari sana gitu? Sempet, saya waktu itu kan karena setelah kejadian itu mungkin agak ada sedikit trauma ya. Maksudnya kita menghindari lah, ngeliat itu nggak enak banget. Setelah itu lihat rumah itu tuh nggak enak. Tapi adalah sekitar 7-8 tahun kemudian saya main ke sana. Begitu lihat rumah itu nggak berubah. Warna masih sama, kusen masih sama. Kayak contoh gini deh, list itu ada yang warna biru, tetap biru. Kemudian kusennya warna coklat, pagarnya tetap biru. Jadi nggak ada yang dirubah, hanya bisnisnya. Di dalam itu waktu saya datang ada kayak factory outlet, baju-baju. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2015-an lah, 2015-an. Udah 8 tahun kemudian lah, 7 tahun. Iya. Nah, akhirnya saya lihat, wah cuman di feeling saya nih, bangkrut nggak nih gitu. Nggak, cuman mikirin gitu aja. Akhirnya berapa lama kemudian, entah 2 tahun atau 3 tahun, udah ganti usaha lagi. Ganti usaha lagi. Itu jadi kantor. Saya lupa tuh kantor untuk ekspedisi atau apa gitu ya. Tapi saya kan ngobrol juga sama orang-orang di situ. Ini kantor gini. Iya kan masih kenal. Bangkrut katanya gitu. Udahlah di sini nggak ada yang bertahan lama deh bisnisnya gitu. Jadi ya seperti itu. Nah, ingat nggak waktu ibu saya ada salon itu? Jadi waktu kan ada koin tuh yang waktu di dalam berapa bulan nggak laku ya? Yang berapa lama nggak ada yang datang kan? Nah, setelah itu ada satu ibu datang ke ibu saya, "Bu, kok baru buka?" katanya. "Enggak," katanya gitu. "Saya nggak pernah tutup," katanya gitu. "Enggak, Bu, saya lewat situ bolak-balik, salonnya tutup terus," katanya gitu. Enggak pernah," gitu. Jadi rupa-rupanya banyak juga tetangga-tetangga yang bilang, "Ibu kemana aja?" katanya. "Ada, saya ada di sini." Nah, jadi orang-orang tuh kayaknya matanya ditutup gitu. Rupanya itu yang menghambat bisnis. Tapi kita nggak tahu ya, apakah itu yang ditujukan ke ibu saya, kan mungkin nggak kenal ibu saya juga. Tapi mungkin penghuni terdahulu atau ada sesuatu lah. Entah itu kayak semacam curse ya, atau kutukan atau apa, kita nggak tahu. Kenapa semua yang bisnis itu hancur semua? Iya. Mungkin kalau berpikir secara logik kan, misalnya ada orang yang dendam atau saingan bisnis, ya udah gue nyerang dia aja. Nah, misalnya itu. Rumah makan kan. Betul. Rumah makan, targetnya jelas kan? Dia. Iya. Kalau berpuluh-puluh ganti-ganti orang tetap begitu juga. Iya. Maksudnya yang nyerang effort banget gitu loh. Nah, itu dia makanya. Effort banget yang nyerang kan, sampai generasi kan, ibaratnya kan. Iya. Tapi sebenarnya rumahnya itu interior Belanda, Pak. Oh enggak. Rumahnya itu diperkirakan model-model tahun 80-an lah. Kan udah ada developer ya. Artinya developer itu pun berjayanya sekitar tahun 80-an. Jadi model-modelnya ada model 80-an. Cuman katanya si tanahnya itu yang bekas istal kuda itu. Karena kan di Bandung kadang suka banyak bangunan yang nggak boleh dipugar kan. Banyak, itu udah masuk cagar budaya kan. Terutama daerah dekat Gedung Sate, itu kan masih daerah-daerah kolonial ya. Jadi bangunannya masih asli dengan arsitek-arsitek yang sudah memadukan antara konsep Belanda dengan konsep lokal. Iya, udah dikulturisasi gitu. Gitu. Berarti yang dibikin bisnis itu ya tanah yang lowong itu ya? Iya. Bangunan home-nya tetap nggak diapa-apain ya? Nggak diapa-apain. Karena bangunannya kan tetap nggak berubah. Jadi hanya sebagian ruangan yang dipakai, masih bagian di dalam itu untuk bisnis. Jadi kayak yang tadi saya cerita, itu tuh ruang tengah yang dulu kita pakai buat ruang tengah, itu dijadikan factory outlet itu, yang buat baju-baju itu. Nah setelah itu keluar, itu pun sama di tempat itu dijadikan kantor. Jadi udah meja-meja gitu kan, saya lihat dari luar. Saya nggak masuk juga, cuman saya lihat, udah ganti lagi gitu. Kayak gitu, Mas. Sempat ketemu nggak sama Pak siapa yang jaga kebun itu? Mang Herman. Mang Herman. Nah kita tahu Mang Herman itu terakhir kecelakaan, ketabrak mobil, dia nggak bisa jalan. Itu yang kita tahu terakhir. Jadi 2015 itu Pak? Kalau nggak salah di 2018 atau 2019. Karena waktu saya ke Bandung, mama saya cerita, itu Mang Herman kecelakaan, katanya sekarang nggak bisa jalan, aduh kasihan amat. Nah saya juga udah nggak ketemu lagi sih dengan Mang Herman itu. Tapi bukan kecelakaan di rumah situ kan? Bukan, di luar. Cuman ya dia udah nggak bisa, kan tiap hari biasanya dia datang kan. Gitu, dia kecelakaan di luar gitu. Oke deh guys, mungkin menurut kalian gimana nih? Apa yang terjadi di kontrakan Pak Ruli di Bandung itu ya? Mungkin bisa banget nih diskusi di kolom komentar di bawah. Oke deh,
terima kasih banyak Pak. Iya, sudah datang sama-sama. dari Jalima Terima kasih dengan juga. cerita yang luar biasa. Mungkin Pak Ruli ini tadi sempat nyentil-nyentil di rumah yang dulu, background keluarga. Mungkin ada lagi nih cerita yang seru banget. Mungkin kalau kalian suka bisa bikin part 2-nya kali Pak ya. Iya, Coba boleh. komen di bawah ya, 10.000 komen ya. Mau apa Iya, enggak iya. ya. Kayaknya nggak kalah seru nih sama yang Oh, orang gitu. Bandung ya Pak. Oke deh, kalau gitu terima kasih Iya, kembali. sama-sama. Pak Terima Ruli. kasih banyak. Semoga kita Iya. bisa bertemu kembali di Iya. episode Makasih. selanjutnya. Makasih. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini jangan malah membuat kalian takut, akan tapi kalian harus semakin yakin dengan kebesarannya. Gua Ivan Haryo, Pak Ruli, RJ5 undur diri.